tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Wih, katanya vaksinasi booster bebas beredar dan berbayar pula. Yang bener aja. Lalu katanya nih pedoman vaksin Sinovac beredar bebas di khalayak ramai. Kayak apa tuh? Terus ramai jadi perbincangan jika pandemi COVID-19 sudah diramalkan jauh hari oleh Muammar Gaddafi. Semuanya akan dikupas secara tuntas tentang kebenarannya dalam Bener Gak Sih bersama Popon Kero. Jumpa lagi di BGS, bener nggak sih? Ungkap fakta di balik hoax. Masih bersama gue Popon Kero. Kali ini berita soal hoaxnya tuh yaitu dulu ada berita orang meninggal karena setelah divaksin. Dan ini bikin orang-orang jadi pada takut divaksin. Padahal kan menurut saya bisa aja itu meninggal karena emang udah ajalnya gitu ya. Harusnya nih orang-orang yang takut ngelihat berita ini, takut divaksin, harusnya dia juga takut nih kalau ngelihat ada tetangganya pas lagi tidur meninggal ya kan. Harusnya dia takut tidur nih gara-gara ini nih. Jadi ntar dia malah gak tidur-tidur, ngopi akhirnya meninggal. Nah pas di akhirat ketemu tuh sama tetangganya, ditanya, meninggal karena tidur ya? Enggak lah. Langsung aja, seperti biasa di BGS kita bakal bacain 3 berita yang akan kita cari tahu itu fakta atau hoax, dan kita akan tanya ke pakarnya, bukan gue yang ngungkap ya kan. Dari dia nih konfirmasinya kita bakal tahu tuh berita atau fakta atau hoax. Oke? Nah langsung aja berita yang pertama, yaitu soal katanya kita ada vaksin berbayar. Coba kita lihat beritanya. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksin menjadi kunci utama mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah terus memberikan vaksinasi COVID-19 secara gratis bagi masyarakat dengan tujuan membangun kekebalan komunitas. Belum lama ini beredar di media sosial Twitter unggahan pamflet tentang program vaksinasi berbayar yang digelar Speedlab Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan check-up COVID-19. Pada pamflet tersebut tertulis daftar harga paket vaksinasi gotong royong atau VGR. Terkait hal itu, pihak Speedlab melalui surat klarifikasinya menjelaskan bahwa pamflet tersebut dibuat pada saat aturan tentang vaksinasi mandiri berbayar akan diterapkan oleh pemerintah. Namun pada saat pemerintah membatalkan vaksinasi mandiri berbayar, pihak Speedlab juga telah membatalkan layanan tersebut. Waduh, dipelintir terus nih. Padahal sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengeluarkan aturan mengenai vaksin berbayar, terutama soal vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Jadi, jika ada yang memperjualbelikan vaksin terutama vaksin booster bisa dikatakan itu tidak benar atau melanggar aturan yang berlaku. Tuh beritanya. Gimana ya, benar apa enggak ya? Masalahnya gini, kemarin aja orang-orang Indonesia nih pada nggak mau divaksin. Begitu keluar peraturan kalau divaksin dapat BLT, langsung banyak yang mau divaksin. Kayaknya emang orang Indonesia nunggu dapat sesuatu baru mau divaksin. Kalau disuruh berbayar mah, aduh, saya juga kurang tahu nih pada mau apa enggak ya kan. Langsung aja kita ke berita yang kedua. Ini jauh-jauh dari Tiongkok nih. Katanya mereka punya pedoman pemberian vaksin Sinovac katanya. Mau tahu gimana jelasnya? Lihat aja nih video berikutnya. Seluruh dunia saat ini mulai gencar mengejar program vaksinasi di masing-masing negaranya. Salah satu vaksin COVID-19 yang cukup terkenal dan banyak digunakan termasuk di Indonesia adalah vaksin Sinovac dari pemerintah Tiongkok. Belum lama ini, beredar sebuah informasi yang merupakan daftar pedoman atau prosedur pemberian vaksin Sinovac yang diklaim dirilis oleh Beijing City Vaccine Prevention Center. Dalam daftar tersebut tertulis banyak orang yang tidak dapat divaksinasi menurut pedoman Sinovac. Di antaranya orang dengan sistem kekebalan yang terganggu. Dilansir dari AFP, daftar pedoman tersebut adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh otoritas Cina dan juga tidak mencerminkan pedoman vaksin resmi Tiongkok. Faktanya,
Tidak ada badan kesehatan di Tiongkok yang disebut Beijing City Vaccine Prevention Center sebagaimana yang diklaim dalam postingan. Adapun otoritas kesehatan Beijing bernama Beijing Center for Disease Prevention and Control. Pada situs resminya juga tidak ditemukan pedoman yang dimaksudkan. Lebih lanjut, WHO telah menyetujui kualitas, keamanan, dan kemanjuran Sinovac pada Juni 2021 dan juga merekomendasikan Sinovac untuk pasien imunokompromis dan orang dengan komorbiditas. Nah, jelas kan? Sehingga informasi tersebut bisa dipastikan masih belum teruji kebenarannya. Jelasnya ntar biar Popon tanya lebih lanjut ke Bang Jack deh. Balik lagi ke Popon, silahkan Popon. Nah, itu dia tadi beritanya. Wah, kalau gitu kita mungkin salah nih selama ini nih pedoman atau pemberian vaksin Sinovacnya, panduan-panduannya ya. Harusnya emang kayaknya di botol vaksinnya tuh ada petunjuk penggunaan tuh. Kayak obat-obat batuk kan di dusnya ada tuh. Coba dong inovasi tuh di botol vaksin ada tulisan itu aja biar nggak salah. Tapi kita nggak tahu juga sih beritanya bener apa enggak. Langsung aja kita tanya ke pakarnya. Ada Bung Zek. Halo Bung Zek. Hai Popon. Iya, Bung Zek tadi kita udah bacain 2 berita Bung Zek. Yang pertama ada tentang vaksin berbayar di Indonesia. Yang kedua ada katanya di Tiongkok ada panduan penggunaan vaksin Sinovac. Itu gimana tuh Bung Zek tentang 2 berita itu? Ya, kan memang pemerintah sempat akan membuat peraturan tentang vaksin mandiri berbayar. Sehingga beberapa institusi kesehatan seperti lab itu kemudian mereka membuat pamflet untuk pelaksanaan vaksin berbayar. Tetapi kan peraturan pemerintahnya segera dibatalkan. Nah, jadi konteksnya di sini, flyer tentang Speed Lab Indonesia yang mengeluarkan vaksinasi mandiri berbayar itu dibuat ketika rencana mengikuti peraturan pemerintah yang lama. Begitu dibatalkan, maka sebenarnya mereka membatalkan. Tetapi flyernya kan terlanjur beredar. Mungkin ada yang menyebar lewat media sosial ataupun mungkin aplikasi percakapan. Padahal sebenarnya secara resmi perusahaan itu belum mengedarkan begitu. Jadi itu klarifikasinya ya. Jadi informasinya itu adalah keliru begitu. Oh, berarti semua masih gratis ya Bung Zek ya. Gak ada tuh vaksin berbayar, tenang aja, buruan semua vaksin. Nah kalau berita yang kedua gimana tuh Bung Zek? Tentang prosedur penggunaan vaksin Sinovac. Ya, jadi informasi yang menyebutkan bahwa adanya pedoman atau prosedur pemberian vaksin Sinovac yang diklaim dirilis oleh Beijing City Vaccine Prevention Center. Di situ disebut ada beberapa orang-orang yang tidak boleh divaksinasi dengan pedoman Sinovac, seperti orang-orang yang kekebalannya terganggu. Nah, informasi ini adalah informasi yang salah. Karena apa? Pertama adalah di China itu tidak ada lembaga yang bernama Beijing City Vaccine Prevention Center. Itu nggak ada lembaganya. Jadi kemudian beberapa pedoman-pedoman yang disebutkan di situ, orang-orang yang katanya tidak boleh divaksin dengan Sinovac, itu juga tidak tepat ya. Jadi di satu sisi WHO dan juga negara-negara itu sudah menyetujui penggunaan dan juga keamanan Sinovac ya. Bahkan juga termasuk kepada mereka yang memiliki komorbid ya, tetapi tentu dengan beberapa syarat. Jadi begitu klarifikasinya Popon. Oh, berarti jelas-jelas itu hoax ya, karena lembaganya aja nggak ada ya Bung Zek ya. Kayaknya nggak ada. Iya, makanya teman-teman tenang aja, kita udah sesuai nih prosedur nih penggunaan vaksin Sinovac, langsung pada vaksin. Udah clear ya 2 berita tadi tuh hoax. Nah kita langsung ada yang berita ketiga nih Bung Zek, tentang ada seseorang yang katanya bisa memprediksi adanya COVID-19 ini. Langsung aja lihat beritanya. Kabar mengenai banyak orang yang sudah memprediksi kemunculan pandemi COVID-19 memang selalu ada. Belakangan santer beredar di media sosial Facebook. Sebuah narasi yang menyatakan bahwa mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi dikabarkan sudah mengetahui akan kemunculan virus ini. Dalam video itu, dinarasikan Gaddafi sedang berpidato di sidang umum PBB tahun 2009 dan mengabarkan dunia akan kedatangan virus yang bisa membuat pandemi berkepanjangan. Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Kutipan tersebut memanglah diucapkan oleh Muammar Gaddafi dalam pidatonya saat sidang PBB tahun 2009. Namun, isi pidato tersebut tidak membicarakan tentang COVID-19. Pidato tersebut membicarakan tentang flu babi atau H1N1 yang terdeteksi pada tahun tersebut. Ada-ada aja. Tuh dia orangnya. Keren juga ya kalau emang dia bisa prediksi masa depan gitu.
Saya jadi penasaran nih, pengen ngelihat masa depan saya nih, pengen nanya nih ke dia, deket depan saya sukses apa enggak nih. Tapi kita tanya ke Bung Zack dulu nih. Bung Zack, ini gimana berita soal orang yang memprediksi virus COVID-19 ini? Baik, jadi Muammar Gaddafi dari Libya itu pada tahun 2009 itu berpidato di sidang umum PBB. Ya, dia menyatakan bilang begini, hari ini kita mengalami flu babi, ya. Jangan-jangan besok akan ada flu ikan, begitu. Kalau kata dia itu adalah bisnis komersial, di mana nanti perusahaan-perusahaan besar katanya mereka akan ya mengkapitalisasi hal-hal itu. Nah, buat mereka itu sangat-sangat memalukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sama sekali tidak ada kata-kata dari Muammar Gaddafi yang bisa atau yang akan memprediksi datangnya pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi kalau tentang masalah pandemi sendiri tentu banyak orang, banyak peneliti, banyak para ahli itu juga memprediksi yang namanya pandemi itu akan selalu ada gitu ya. Dalam sejarah kita itu kita mengalami beberapa kali pandemi tentu saja. Tetapi untuk yang spesifik pandemi COVID-19 itu belum ada yang bisa memprediksi, tidak ada bahkan termasuk juga Muammar Gaddafi ini. Jadi kata-katanya itu dipelintir seolah-olah ia memprediksi pandemi COVID-19, padahal faktanya tidak demikian, begitu Popon. Oh gitu. Oke deh, terima kasih Bung Zack atas konfirmasinya. Kita jadi jelas nih kalau berita-berita tadi tuh ternyata hoax ya. Terima kasih Bung Zack. Sama-sama Popon. Iya. Nah teman-teman udah jelas ya, semua tuh tadi beritanya hoax. Kalau kalian masih suka nemuin hoax, kalian bisa cek tuh kebenarannya di s.id/infovaksin. Sampai jumpa lagi di BGS Next episode bersama gua Popon Pekerok. Dadah.